juga punya. Yaitu kata Ibu tadi pemenuhan hak-hak anak. Hak-hak apa? Hak itu apa sih, Bu? Bagian apa? Hak itu adalah segala sesuatu yang harus diperoleh oleh setiap orang. Daya tawar menawar, Kemudian hak anak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, wajib dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Ada 4 hak dasar anak yang harus dimiliki berdasarkan konvensi anak. Jadi ada perjanjian antar negara, Bu. Semua negara itu harus memenuhi 4 hak ini. Satu adalah hak kelangsungan hidup. Anak punya hak untuk hidup, Bu. Terdiri dari aborsi. Kenapa pemerintah, tadi saya bilang, kenapa pemerintah begitu cerewet, gitu ada yang mengaborsi, ditindak? Itu amanat undang-undang. Hak asasi anak itu terampas. Yang kedua, itu hak perlindungan. Perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi. Kekerasan apa, Bu? Kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, penelantaran yang bagaimana? Tidak diberi makan, ya. Cuek, ibu mah arisan, budak kelaparan, nggak boleh itu. Eksploitasi itu apa? Perdagangan, mau eksploitasi secara ekonomi maupun eksploitasi secara seksual. Kemudian ada hak memungkinkan, ada hak berpartisipasi, yaitu hak memungkinkan anak-anak bisa terlibat dalam hal-hal yang mempengaruhi hidup mereka. Bu, itu ada 4 hak dasar menurut berdasarkan konvensi hak anak. Ya. Kemudian setidaknya di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang 35 2014, setidaknya ada 10 hak-hak anak di Indonesia. Itu minimal, setidaknya ada 10, banyak sebetulnya hak anak. Bila ada keluarga yang tidak mampu dari segi ekonomi untuk menyekolahkan anak, jangan khawatir karena pemerintah akan melakukan langkah preventif untuk itu tadi, ya, belajar 12 tahun. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak bertanggung jawab memberikan biaya bantuan atau bantuan cuma-cuma. Itu dijamin oleh pemerintah. Yang penting bahwa kenapa negara membiayai pendidikan, jangan sampai ada anak yang terlantar, anak yang tidak bertempat tinggal atau yang di daerah terpencil itu dijamin ya oleh pemerintah. Pokoknya anak jangan sampai terlantar. Itu tujuan negara bagus, tujuannya bagus ya, Bu. Tapi kadang-kadang di perjalanan menjadi banyak liku-likunya. Ya. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan perlindungan. Bagi anak laki-laki maupun perempuan berhak dilindungi dari berbagai macam kekerasan. Bagi anak laki-laki maupun perempuan berhak dilindungi dari berbagai macam kekerasan, baik itu dengan kekerasan fisik, verbal, psikis maupun perlakuan yang bisa merugikan ataupun membahayakan. Yang keempat, ada hak untuk mendapatkan rekreasi. Bu. Jadi kalau ada anak-anak yang bilang, "Da urang mah kurang piknik," emang. Ibu mah piknik wae, ya spot baru di mana ibu di Jugjug. Kok ibu-ibu PKK mah berberondong, bukan piknik kenapa gitu? Cing anak nama di rumah. Lah ajakan, Bu. Masih untung sekarang anak tidak menuntut haknya untuk berekreasi. Kalau anak-anak saya justru mending di rumah sekarang, karena udah gede-gede. Mau alim mah kalau ke pantai panas gitu kan. Kalau anak-anak kecil kan enggak, senang ke pantai, senang ke gunung, senang ke mall, apalagi itu anggap rekreasi.
Ya, kalau ke mall mah agak harus jadi jutawan mungkin ya, uangnya agak tebal. Kalau ke pantai juga meskipun itu kalau di sini mah gratis lah. Paling jajan kelapa mudanya yang mahal. Pakai alin ngagaleun ngalah heula di lembur, bekal ke pantai tos irit. Nah gitu. Bekal ke pantai. Itu siapa bilang hanya orang tua yang butuh refreshing, anak pun sama. Anak perlu rekreasi agar bisa tumbuh bahagia. Sesekali ajak anak rekreasi ke tempat wisata yang cocok untuk anak, misalnya ke kebun binatang, atau biaya bu, biaya, ke pantai tak murah, atau ke museum, aduh daya, ke kota, sebenarnya. Cari rekreasi yang termurah, yang tercepat, kasawa, Kawalungan murah. Kalau dulu itu enggak tesieun anak teh aya cah dendeng cenah dulu mah. Kalau sekarang mah apa Pak? Namanya teh kalau banjir secara tiba-tiba teh banjir bandang. Kata teh cah dendeng wah mah. Banjir bandang. Ayeuna mah ulah Kawalungan bisi cah dendeng, bisi banjir bandang. Ayo dulu mah enggak. Zaman saya kalau saya kan bisa lihat usia saya gitu. Terus itu selain refreshing, Anda juga mendapat bahan yang untuk mengedukasi anak. Di pantai ada bule, itu mah tingali awon. Tak awon teh sana sina internet tunggu, ayo internet kan bebas nih, wah ayo acuk. Pembelajaran di praktek lagi biasa di pantai, oh tadi paling itu mah seluruh awal lah pasti dia gitu. Itu pula itu bisa dibaca ya Bu, ada apa yang dilarang dan sanksinya seperti apa, nanti Ibu bisa baca di situ. Dan Ibu itu adalah sebuah pengetahuan, wawasan, dan saya mohon untuk disosialisasikan juga kepada masyarakat. Ya, karena ibu itu adalah orang yang paling dekat dengan masyarakat. Ya, ibu-ibu, pada kesempatan kali ini mungkin saya akan sharing ya, karena mungkin materi ini juga sudah ibu-ibu dapatkan setiap kali mendapatkan pendidikan kesehatan dari bidang ya, dari tenaga kesehatan yang lainnya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menerangkan tentang implementasi trauma healing dalam penanganan anak korban tindak pidana seksual kekerasan ya. Nah, di sini untuk implementasi trauma sendiri adalah bentuk penanganannya ya. Latar belakangnya didasari oleh apa? Itu didasari oleh salah satunya adalah kekerasan. Apa itu kekerasan? Yang pasti kekerasan itu bersifat keras ya Bu ya. Makanya jadi lembut disebut kekerasan, yang pasti itu sifatnya keras. Perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain dengan paksaan, itu sukarelanya, ini dikerasan, tapi memang pasrah pada dikerasan, jadi dipaksa. Jadi salah satu pihak untuk melakukan perbuatan yang tidak diterima sebenarnya oleh pihak yang lainnya, itu kekerasan ya. Kekerasan ini jenisnya ada 3. Ada kekerasan lisan, omongan, ibunya pucariosan, misalnya maneh nah itu masuk kekerasan. Ada yang tertulis, ibu nulis surat, ibu nulis status misalkan, itu juga masuk kekerasan ya. Dan yang ketiga itu kekerasan secara fisik, ditenggel, dicabok, Bu, itu masuk kekerasan. Nah, di sini saya akan menerangkannya itu secara spesifik, yaitu kekerasan ke seksualitas ya. Karena menurut informasi di Desa Pejaten ini apa, dari tahun 2017 sampai 2019 ada kejadian yang berhubungan dengan kekerasan seksual ya, khususnya pada anak. Nah, kita pelajari dulu itu apa seksualitas. Ibu seringnya nguping berhubungan seks gitu. Apa itu seksualitas? Nah, menurut Depkes RI, pengertian dari seksualitas itu adalah suatu
dorongan atau keinginan yang ada di antara laki-laki dan perempuan, di mana kedua makhluk ini merupakan sistem yang bisa menghasilkan keturunan. Nah, itu seksualitas. Apabila kita gabungkan, nah kekerasan seksual ini adalah segala macam bentuk yang berkonotasi seks yang dilakukan oleh secara sepihak kepada pihak yang lainnya, yang dapat menimbulkan rasa malu bagi pihak yang lainnya itu, kemudian benci, marah, tersinggung, yang disebut dengan korban pelecehan, gitu. Kemudian gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan, itu harus jelas melakukan hubungan seks, bahkan dilakukan pemerkosaan. Nah, itu tipe-tipe dari kekerasan seksual, Jadi itu dikenalkan ke ibu di Pasihan Terang, putra ibunya, bahwa seksualitas ini bukan hanya berhubungan badan, tapi hati-hati, kita harus hati-hati kalau misalkan ada seseorang, misalnya dilihat dari tatapan matanya aneh tatapan matanya, kemudian dari celotehannya, dari mulutnya, kemudian sampai ke fisiknya meraba, itu harus hati-hati. Jadi ibu mungkin sebagai orang tua sekaligus di sini kader kesehatan harus mampu menginformasikan ke anak maupun ke masyarakat pengetahuan tentang seks. Jangan dianggap tabu. Ternyata mau ke budak gede atau mau budak detik mau apa. Jangan seperti itu dari sekarang kita harus mengenalkan seks sejak dini kepada anak. Dengan apa? Pertama kita mengenalkan organ vital kita. Ini itu apa? Fungsinya untuk apa? Itu harus dikenalkan. Apalagi kalau misalnya anaknya menjelang pubertas. Otomatis organ-organ reproduksinya itu mulai menjalankan sistemnya. Kalau misalkan kamu sudah dewasa, sudah menstruasi, kamu berhubungan badan, itu akan nantinya menyebabkan kehamilan. Itu harus diinformasikan sejak dini. Pengetahuan seks yang lainnya pun ibu ajarkan. Kalau misalkan hamil, akibatnya kalau hamil muda ini bagaimana? Mungkin ibu secara pengetahuan sudah dapatkan tinggal nanti menginformasikan kepada anak ibu, keluarga ibu yang terdekat, lebih luasnya kepada masyarakat di sekitar itu. Nah, dampaknya apa dari kekerasan seksual ini? Tentunya dampak dari kekerasan seksual ini bisa menyebabkan kerusakan fisik dan gangguan mental. Kalau fisik yang nampak pada badan ibu atau anak, misalnya ditenggel jadi memar, misalnya ditusuk jadi berdarah, nah itu yang tampak. Misalnya kalau korban pemerkosaan, misalnya ada perdarahan melalui vagina, kemudian misalnya sampai timbul infeksi, nah itu kekerasan fisik. Kalau gangguan mental, ini berhubungan dengan psikis atau kejiwaan. Ini yang biasa cukup berat, lebih berat kalau gangguan mental ini. Kalau misalnya luka, memar, berdarah, itu kalau diobati bisa sembuh. Tapi kalau mental tidak tertangani dengan segera, itu bisa menyebabkan efek yang lebih berat, bisa jadi depresi, gila, itu. Nah, efek dari gangguan mental ini atau psikis ini bisa menyebabkan trauma. Ibu osok nyarios, aduh mah trauma, alim tadinya mah suka seperti itu. Atau kejadian waktu tsunami, ibu tuh mulai ke pantai teh, siun, mau ke pantai sok siun di area kejadian tsunami. Nah itu trauma ya bu Jadi trauma itu adalah istilah psikologis yang menunjukkan kondisi shock dan tertekan oleh suatu peristiwa yang membekas di ingatan. Itu namanya trauma. Nah, respon terhadap trauma setiap pribadi atau setiap individu itu akan berbeda. Setiap orang. Misalkan ibu malah mau disuntik cukup gak nyeri. Tapi pada ibu-ibu diingat-ingat gitu. Aduh, tadi suntik coba rada getihan, rada pegal, terus diingat-ingat. Seperti itu. Akan berbeda. Ini tergantung pada apa? Pada berat paparan.
Berbeda kan kalau misalnya orang ditoel, jeung ditonjok, betul? Karena senaganya, misalnya kena fisik naga yang ditoel mah nyeri, namun ditebel mah nyeri. Itu berat paparan contohnya. Jenis paparannya, faktor internal dari usianya juga, semakin dewasa mungkin semakin, kalau misalnya ada ini bisa mengatasi sendiri, tapi kalau pada anak kecil mungkin itu butuh proses, ya Bu ya. Usia, ciri kepribadian, ada yang pribadinya anak itu yang tertutup dan ada yang terbuka. Kalau yang terbuka mah bagus ya Bu ya, jadi dia bisa bercerita, kita bisa gampang menggali anak tersebut dan kita bisa tahu cara menanganinya langsung. Tapi kalau yang tertutup, ya calikeun jika nu baik-baik, padahal mungkin di dalamnya, di batinnya itu terjadi pergolakan di ilmu tanah. Nah itu yang susah. Ya. Kemudian pengalaman hidupnya, dukungan dari keluarga, ya itu utamanya mah dukungan dari keluarganya. Dukungan dari keluarga sebagai orang terdekat si anak itu sangat penting. Tadi juga Bu Epi menjelaskan bahwa keluarga itu di keluarga itu anak mempunyai hak ya. Haknya banyak sekali. Orang tua sebagai orang terdekat dengan anak harus mampu menjadi sosok yang paling dekat dengan anak ya. Jangan sampai anak itu mau berbicara aja segan. Ada acan-acan kayak si mama mau ngomong ini dia langsung bicara karena mana yang masalah seperti itu. Jadi anak-anak pun segan berbicara dengan kita ya, tanpa kita sadari seperti itu ya. Kita kudu kieu pokokna mah kamu lamun teu sekolah bakal kieu bicarakan atau teu ngawasna. Kita seperti itu ya, diktator. Padahal kalau dengan anak itu kita itu harus pintar memposisikan. Ada saatnya kita sebagai orang tua yang harus dihormati dan dihargai oleh anak. Ada saatnya kita menjadi teman curhat. Ya, jangan sampai anak tersebut curhatnya malah kebatur. Ya, apalagi kelawan jenis yang akhirnya bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Jadi usahakan kita menjadi orang yang paling dekat dengan anak. Anak punya masalah sekecil apapun itu kepada kita curhatnya, tidak ke orang lain. Ya, seperti itu. Kemudian respon komunitas. Yang selanjutnya, nah ini reaksi normal apabila kita atau anak mengalami trauma. Bingung, kemudian rasa takut. Ibu pernah nggak merasakan hal tersebut? Pernah tidak kalau misalnya trauma menghadapi seperti ini? Ibu-ibu di sini tahu apa itu kekerasan seksual itu macamnya apa ya, macamnya apa, kemudian efek traumanya, tanda-tanda gejalanya nanti ibu mampu mengenali dan nanti ibu sebagai kader masyarakat mampu menginformasikan kembali ya kepada masyarakat. Kemudian kita juga sebagai kader masyarakat setidaknya mampu menangani ya, mampu menangani bagaimana melakukan trauma healing. Mungkin untuk selanjutnya role play untuk trauma healing ini akan disampaikan oleh Pak Imam. Ya itu saja. Ada yang ditanyakan Ibu? Sudah jam setengah 12 ya. Waktunya makan siang Ibu ya biasanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi ibu-ibu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, nah kalau di Indonesia mungkin agak sedikit aneh ya kalau kita melihat guru TK laki-laki, tapi kalau di Jepang udah biasa. Bagian salah satu metode pelajaran itu adalah bagian dari yang dijadikan sebagai kurikulum baik itu di TK maupun di PAUD sebenarnya. Nah, kita lihat saja langsung saja. Nah di sini kita coba kenali dulu dari psikologi anak sendiri. Nah kalau kita berbicara psikologi, berarti kita berbicara tentang adanya perilaku dan mental. Jadi kita mengamati perilaku dan mental itu psikologi. Nah kalau misalnya psikolog itu orang yang menangani yang berhubungan dengan adanya ketidakbaikan dengan perilaku dan mental. Nah sementara kita di sini kita berbicara psikologi dalam artian berarti ilmu tentang perilaku dan mental.
Nah tadi disepakati bahwa yang namanya anak itu seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan atau belum pernah menikah. Kita sepakati seperti itu. Nah selanjutnya dalam mengenali psikologi anak, nah ini yang harus menjadi bagian hal yang ranah perhatian yang harus kita perhatikan untuk kendali perhatian sekalian. Pertama yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan pengamatan terhadap anak, terutama pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, terutama kita lihat dari karakter. Karakter ini, kalau kita sering dengar, itu merupakan bagian dari perbawaan atau pembawaan atau sifat bawaan. Tapi sebenarnya karakter itu sebetulnya satu bentuk semacam komitmen dalam diri yang sifatnya itu apakah dia menolak atau menerima tentang adanya respon dari luar atau rangsangan dari luar. Nah biasanya karakter itu akan membentuk nantinya perilaku. Kalau dia menolak, dia karakternya misalnya bisa marah atau mungkin bisa saja melakukan tindakan semacam penolakan atau bisa berlari, meninggalkan atau menjauh dan lain sebagainya. Nah selain karakter ada juga temperamen. Temperamen di sini berhubungan dengan turunan dari karakter yang bersifat ke watak yang terbentuk dari anak tersebut. Berarti kalau perhatian di sini bukan berarti temperamen itu marah, tapi watak yang dimiliki oleh anak tersebut. Nah, bagaimana sikap ataupun watak ketika seseorang anak misalnya menghadapi orang lain, menghadapi adanya orang yang belum dikenal, menghadapi orang yang sudah dikenal, menghadapi orang yang asing, nah itu bisa dilihat. Nah, kemudian sikap, jelas kalau sikap itu suatu artinya berhubungan dengan aplikasi dari dirinya. Kemudian juga stabilitas emosi, responsivitas dan sosialitas. Namun yang pada dasarnya berhubungan dengan kepribadian anak itu berhubungan dengan kualitas perilaku individu yang tampak dalam melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan. Nah, sehingga saya ambil satu kesimpulan awal bahwa kepribadian anak ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan sekitar, lingkungan di mana dia bermain, lingkungan di mana dia melakukan aktivitas, itu akan sangat memberikan pengaruh yang sangat besar. Saya punya anak 3 orang, yang satu usia 12 tahun, usia kelas 6 SD, yang kedua usia 3 tahun, yang ketiga 1 tahun 8 bulan. Jalannya jauh-jauh. Nah, dari 3 anak tersebut mereka punya karakter yang berbeda. Ketika yang anak yang pertama, saya lihat perhatikan yang baru 1,8 bulan, 1 tahun 8 bulan, maaf, karena lingkungan yang meresponnya lingkungan disifat di rumah, itu bahasa yang digunakan masih bahasa-bahasa yang sifatnya itu mengikuti bahasa ibu atau bapaknya. Masih nyalamun kata ayo masih kena lemes, masih kena ya imut-imut lah gitu, lucu-lucu seperti itu kan. Nah kemudian anak yang 3 tahun, karena dia sudah mulai melakukan eksploitasi ke lingkungan luar, bermain ke teman, punya teman, punya ke tetangga, mulai masuk. Misalnya bahasa-bahasa saja. Ya kayak anak 3 tahun kan kayak semacam kaset kosong, rekaman kosong. Apapun dia lakukan di luar, ketika kembali ke rumah masuk semua. Dari mulai perkataan yang baik sampai kata-kata yang kurang baik ada semua. Dan itu saya amati begitu juga gitu kan. Aneh gitu kan, kadang-kadang dari mulai bahasa yang lemes ada, bahasa kasarnya ada, bahkan bahasa yang apa tanda kutip dianggap jorok pun masuk ada. Itu uniknya anak karakter 3 tahun. Nah sementara kakaknya yang terakhir, kakaknya yang pertama yang 12 tahun, karena itu sudah mengenal lingkungan keluarga, lingkungan bermain, lingkungan sekolah, lingkungan mengaji, lingkungan di mana dia bisa beradaptasi, lebih hebat lagi. Jadi kasarnya gini,
ketika mendekati anak yang 12 tahun, kita tidak bisa melakukan tindakan dengan sikapnya itu, apalagi menekan, pressure, nggak bisa. Tapi kita ikuti pola dia. Kalau kita langsung melakukan pendekatan pressure, dia bisa, ya ini karakternya ada yang sifatnya nolak, ada yang menerima. Kadang-kadang ya memang nggak boleh sih, tapi saya temukan di beberapa anak yang saya coba perhatikan, supaya budak kalawan, bukan gerak ibaklah pada kawan enggak lama, nah itu langsung muncul. Ternyata itu yang paling besar itu ini lingkungan yang mempengaruhi. Bahasa dengan temannya, bahasa dengan sesama teman permainan, bahasa dengan teman ketika di sekolah, kalau macam-macam, beda dari lingkungan dengan lingkungan yang berbeda-beda. Sehingga ini ya sangat mempengaruhi kepribadian anak. Nah, selanjutnya kita akan mengenal kepribadian pada anak. Nah, kita lihat di sini tahap dari lahir sampai dengan sebelum anak memasuki sekolah atau awal sekolah disebut anak usia dini. Setelah kalau sudah masuk tingkat sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas di bawah usia 18 tahun itu masuk anak-anak. Nah, yang harus kita pertama perhatikan selaku orang tua dalam melihat perkembangan psikologi anak itu pertama itu dari fisik. Perubahan fisik itu sangat cepat, apalagi anak sekarang. Pertumbuhan fisiknya itu seolah-olah lebih cepat gede dibanding anak dulu. Anak saja ada yang 12 tahun sekarang udah 158 tingginya, ibunya aja udah sekeloping, jadi ibunya tengah gitu. Padahal itu baru anak SD kelas 6. Jadi cepat sekali pertumbuhannya. Kemudian juga pertumbuhan fisiknya, kalau kita lihat, saya kan kebetulan saya yang 12 tahun laki-laki, terutama berhubungan dengan kayak otot badannya, kayak ya berhubungan dengan fisik yang dimilikinya itu sangat cepat sekali. Beda dengan katanya dengan anak-anak yang dulu. Nah, kalau dia selain fisik ini, dia harus kita pahami berhubungan dengan emosional. Gak tahu kenapa yang saya perhatikan dari beberapa anak yang saya coba observasi, ternyata anak sekarang itu cepat sekali emosinya. Anak sekarang, kalau ada hal yang dianggap tidak pas, kadang-kadang ada sikap apa ya? Kalau arogan sih mungkin terlalu terang ya. Tapi ada penolakan yang ekstrim. Kalau sekarang, padahal orang tua nggak mengajari di rumah. Gak ada yang mengajari misalnya kalau pusing barangnya dilempar, nggak. Tapi anak sekarang itu cepat. Kadang-kadang emosinya apa ya? Boleh dibilang melebihi kapasitas emosi anak usia sekian usia yang dia miliki. Nah, ini yang harus menjadi perhatian selain fisik, emosi, kemudian juga pengetahuan. Akhirnya paling tahu apalagi yang sekarang sudah masuk gadget. Di satu sisi itu memberikan satu info pemasukan yang sangat baik, tapi di sisi lain negatifnya juga besar. Itu gadget. Nah, kalau kita si anak yang mampu mengeksploitasi gadget, otomatis pengetahuannya meningkat. Bahkan sekarang anak SD, anak MI, anak TK, dia udah mampu mengoperasikan Android. Ya, susah. Saya aja Android sampai sekarang kadang-kadang masih kira peduli gitu. Kita di mana sih nyimpennya gitu kan, ngerti. Anak-anak sekarang itu cepat sekali. Itu yang terjadi. Karena kan anak perempuan dengan laki-laki kan berbeda organ kelamin, berbeda fisik tubuhnya. Misalnya, inu neng itu, inu ama itu, apa sih akan terjadi seperti itu. Dan ya, perlu kita hindarkan. Nah, dari sanalah akan muncul ya, ini akan muncul akhirnya mencetak dalam pemikiran, oh perempuan itu seperti ini. Akhirnya apa? Dia terpikir. Terus kemudian masuklah ada pengaruh-pengaruh luar, pengaruh lingkungan, pengaruh gadget, pengaruh informasi dan lain sebagainya, membentuk pemikiran yang akhirnya mengarah kepada tindakan yang kekerasan maupun tindakan pelecehan seksual yang lebih berat lagi.
Dan terakhir mudah-mudahan dalam kesempatan ini tindakan-tindakan seperti ini, baik itu kekerasan fisik, kekerasan seksual, baik terhadap anak maupun terhadap perempuan, tidak terjadi lagi di Desa Panjateng. Ini ya, teman-teman. Saya harapkan dari bapak-bapak atau ibu-ibu selaku kader PKK di sini mampu lagi menginformasikan, bisa mengimbau kembali, bisa memberikan penjelasan, mengedukasi lagi masyarakat bahwa ini bahaya kekerasan seksual seperti apa.